Hai, kita berjumpa lagi di channel ini. Apa kabar? Saya doakan semoga sehat selalu. Video kali ini mungkin sedikit simpel, tapi bisa jadi ini akan merubah cara pandang Anda tentang tanaman pisang. Karena faktanya 90% lebih petani pisang atau mereka yang mengaku-ngaku sebagai master pisang, bahkan profesor pisang sekalipun, belum tentu paham akan hal ini. Kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan tanaman pisang, seperti apa itu bunga jantan, apakah benar pisang memiliki batang, dan mengapa umur panen pisang berbeda-beda. Ada yang cepat panen, ada pula yang lama panennya. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di Munandar TV. Pisang adalah nama umum yang diberikan untuk tumbuhan ternak raksasa berdaun lebar memanjang dari suku Musaceae. Ada 3 spesies pisang yang umum kita kenal saat ini, yaitu Musa acuminata, Musa balbisiana, dan Musa paradisiaca. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada juga beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, bahkan hitam. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai bunga jantan pisang. Hampir seluruh petani pisang menafsirkan bahwa bunga jantan pisang adalah bunga yang menempel pada ujung buah atau bakal buah pisang. Bunga ini biasanya harus dibersihkan agar buahnya jadi lebih mulus nantinya. Tapi, pernyataan bahwa bunga-bunga tersebut adalah bunga jantan adalah 100% salah. Bunga jantan pisang adalah bagian yang oleh sebagian besar orang Indonesia disebut sebagai jantung pisang. Sedikit aneh memang, tapi kita sudah terbiasa dengan sebutan seperti ini. Di negara tetangga kita, Malaysia, sebutan jantung pisang ini juga digunakan untuk penyebutan bunga jantan ini. Bagian yang berwarna merah keunguan ini disebut sebagai kelopak bunga, dan bagian di dalamnya terdiri dari mahkota bunga, serbuk sari, dan kepala putik. Sementara bagian bunga yang berada di ujung buah atau bakal buah disebut sebagai bunga betina. Dan sebagai tambahan, jika ingin menyilangkan tanaman pisang, yang harus dilakukan adalah menempelkan bagian dari serbuk sari bunga jantan dengan kepala putik bunga betina dari tanaman pisang ini. Untuk teknik perkawinan pisang ini sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Lalu bagaimana sebenarnya proses reproduksi dari tanaman pisang ini? Proses reproduksi tanaman pisang berlangsung secara aseksual, yaitu proses reproduksi yang tidak melibatkan dua sel kelamin, sehingga individu baru yang terbentuk akan mewarisi sifat genetik yang identik. Dalam hal ini, proses reproduksi alami tanaman pisang sebenarnya berlangsung di bonggol, yang hasilnya kita kenal sebagai anakan pisang. Lalu, bagian dari buah pisang sebenarnya bukanlah buah, atau lebih tepatnya disebut sebagai buah semu, yang merupakan bagian dari bunga yang menyerupai buah. Karena dengan proses alami, bagian bunga ini sebenarnya tak bisa melakukan perkawinan. Ya, lihat aja posisi bunga jantannya ada di bawah, jadi nggak mungkin banget untuk membuahi si betina. Kecuali dengan perantara agen seperti manusia, serangga, atau burung, dan lain-lain. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat bagian dalam setiap buah pisang, yang pasti bakal memiliki biji kecil-kecil yang menyerupai biji beri. Ini adalah bagian yang seharusnya merupakan biji-biji yang berbentuk besar, namun dikarenakan tak adanya proses perkawinan atau proses reproduksi, maka biji ini pun tidak berkembang dan tidak dapat menghasilkan bibit. Oleh sebab itu, agar tanaman pisang atau buah pisang bisa menghasilkan biji, diperlukan perantara seperti manusia untuk menyilangkannya, agar kita bisa mendapatkan varietas baru. Berikutnya adalah mengenai batang. Apakah tanaman pisang ini memiliki batang? Tanaman pisang sebenarnya tidak memiliki batang. Bagian yang kita sebut selama ini sebagai batang sebenarnya adalah bagian dari pelepah daun-daun yang bersatu dan saling melengkung, serta bergabung dengan kuat dan kokoh sehingga bisa berdiri tegak seperti batang tanaman. Bagian ini disebut sebagai batang semu atau pseudostem. Dan ini adalah kamuflase yang sempurna dari tanaman pisang. Hal ini tak ubahnya seperti tanaman keladi yang juga tidak memiliki batang. Hanya saja yang membedakan adalah
tanaman keladi pelepahnya tidak menyatu seperti tanaman pisang. Berikutnya, ada juga hal yang sering ditanyakan, yaitu mengapa tanaman pisang ada yang cepat berbuah, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk berbuah. Hal ini sebenarnya erat kaitannya dengan unsur genetik dari pisang itu sendiri. Seperti pisang barlin dan pisang morosebo yang memang susunan batang atau batang semunya memang lebih pendek dan lebih sedikit, sehingga waktu pembentukan bunga juga lebih cepat. Sementara untuk jenis pisang seperti Giant Cavendish, pisang kepok, pisang raja dan sebagainya yang susunan batang semunya lebih banyak atau lebih panjang, proses pembentukan bunga pun akan lebih lama dibandingkan jenis pisang yang lebih kerdil. Sekali lagi, ini terkait dengan genetik dari tanaman pisang itu sendiri, dan memang belum ada penjelasan ilmiah yang memuaskan terkait dengan pembahasan yang satu ini. Demikian tadi 3 hal paling mendasar mengenai tanaman pisang. Semoga video ini bermanfaat dan menambah asupan informasi untuk para sahabat semua. Dan untuk kalian yang ingin berlangganan gratis video-video dari saya, silahkan tekan tombol subscribe. Dan kalian juga bisa like video ini jika kalian suka. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah.